What? Lo udah ngaku ke polisi tapi lo tuh masih nge-tweet kayak gitu. Hai semuanya, jumpa lagi di Anglit Story. Buat kamu yang pertama kali mampir di channelku ini, perkenalkan, aku Anglit. Aku suka melakukan percobaan, riset, dan ya testing atau analisa-analisa. Juga memasak. Aku mau membahas kisah seorang gadis yang satu geng ini rada-rada sadis. Nggak nyangka apa yang mereka lakukan terhadap temennya sendiri. Kita mulai aja. Tapi sebelumnya, ngopi dulu. Skylar Annette Niss. Dia lahir 10 Februari 1996 dan orang tuanya bernama Mary dan Dave. Skylar ini adalah anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya ya, secara dia anak tunggal juga ya. Sewaktu Skylar SMP, Skylar punya teman yang bernama Celia Eddy dan mereka berdua sangat dekat. Saking dekatnya, Celia ini sampai kalau datang ke rumahnya ya udah masuk aja, lo udah welcome banget di keluarga ini Celia bagi orang tuanya. Skylar tentunya karena ya di mata mereka Sila adalah anak yang ramah, anak yang periang, terus nyenengin juga. Tidak peduli dengan backgroundnya Celia yang datang dari keluarga broken home, di mana orang tuanya Celia cerai pada saat umurnya Celia 4 tahun dan ayahnya Celia tidak bekerja karena disabel. Celia ini juga anak tunggal seperti Skylar, itu yang menyebabkan mereka senasib jadi dekat, akrab gitu kali ya. Lalu sewaktu mereka SMA, ada satu orang yang bergabung ke grup mereka yang bernama Rachel Sof. Sebelumnya Rachel sekolah di Katolik dan dia anak yang religius, yang taat, beragama. Tapi begitu mereka bertiga berkenalan, mereka bertiga dekat, itu udah kayak sister, lebih ke saudara daripada berteman. Seperti Celia, ortunya Rachel juga bercerai. Rachel ini punya abang tetapi tidak tinggal bareng dengan Rachel, jadi ya bisa dibilang si Rachel ini juga anak tunggal. Ini yang membuat mereka bertiga cepat akrab. Mereka bertiga itu kemana-mana, sering bareng lah, hangout bareng. Dan kalau misalnya mereka nggak ketemuan, mereka tuh saling SMS-an, terus aktif di Twitter juga. Sampai pada tahun 2012, Celia dan Rachel berdua ini jadi kayak ninggalin Skylar sendiri. Mary itu ngelihat kalau Skylar jadi agak-agak sedih, merenung, terus dia menyarankan, ya udah Skylar, mendingan kamu baca buku aja atau ngerjain PR atau ngelakuin hal apa aja deh yang kamu suka supaya si Skylar ini bisa ya meluangkan waktunya untuk lebih berguna. Apalagi Skylar adalah murid yang rajin, pintar, dan berprestasi. Skylar meluapkan kekesalannya itu dengan post tweet yang isinya, "Bete di rumah, makasih ya teman-teman, senang nongkrong dengan kalian." Ya kira-kira seperti itu ya kalau di Indonesia kan. Malam berikutnya 5 Juli 2012, waktu itu Skylar sedang ada magang di Wendy, shift malam ya, karena ya bagi yang namanya remaja sana kalau udah summer, kalau udah musim panas, kegiatan mereka tuh biasanya cari-cari kesibukan dengan bekerja untuk memberi pengalaman yang baru. Nah jadi kerjalah si Skylar ini di Wendy sampai jam 10 malam. Pulang kerja, dia langsung masuk ke rumah, terus dia peluk ortunya, "Love you mom, love you dad," terus dia masuk kamar. Ortunya ya menganggap hal itu ya hal yang biasanya si Skylar lakukan setiap harinya, jadi ya masih normal-normal saja. Tapi ternyata Skylar ini sepertinya punya rencana lain. Dia keluar malam-malam tanpa sepengetahuan ortunya pukul 12.30 dan pergi begitu saja. Jadi pada pagi harinya saat ortunya Skylar mau pergi kerja, mereka tuh ngerasa kalau Skylar ini masih tidur di kamarnya dan mereka pun pergi tanpa menaruh kecurigaan apa-apa. Sampai pada siang hari waktu papanya Skylar pulang, dia tuh mau ngasih kunci mobil supaya bisa Skylar pakai buat night shiftnya dia di Wendy's. Tapi waktu dia ketok-ketok pintu kamar ada jawaban, terus akhirnya begitu dia ngecek mau buka, ternyata pintunya dikunci. Bukan hal yang biasanya Skylar lakukan. Dave ini merasa curiga. Ya
Wajar aja sih ya kalau misalnya Skylar kunci-kunci pintu untuk privasinya dia, tetapi mau menjelang sore, udah hampir waktunya Skylar kerja. Dev pun ngintip apa yang dilakukan sama si Skylar, terus dia pergi keluar ngintip dari jendela. Ternyata di depan jendelanya si Skylar itu ada bangku kecil, dan di situ dia pun langsung yakin kalau Skylar pergi. Tapi yang menjadi aneh, kenapa kamu nggak balik? Udah jam segini ya, udah mau jam kerja kamu. Dev pun menelpon Celia, terus nanyain, ini kamu tahu nggak Skylar ada di mana? Terus katanya Celia, oh iya, aku memang ngobrol sama dia kemarin malam, tapi udah gitu aja, aku nggak tahu lagi dia kemana. Dan Dev menelpon Mary, ngasih tahu kabar ini, kalau Skylar tidak ada di kamarnya. Mary berusaha menenangkan dirinya ya, karena dia pikir ya mungkin aja si Skylar udah langsung pergi ke Wendy's. Sampai akhirnya Mary pun ditelepon Wendy's kalau Skylar nggak masuk kerja. Dan disitulah kepanikan Mary bertambah menjadi-jadi. Dia langsung kontak semuanya, terus langsung, kemana si Skylar? Kemana si Skylar? Celia menghubungi Dev balik dan menanyakan kabarnya Skylar apa udah ketemu atau belum. Si Dev bilang belum, dan akhirnya Celia ini mengaku kalau dia dan Rachel memang sebenarnya menjemput Skylar itu sekitar jam 11 malam. Terus mereka pergi hangout bareng dan balik 1 jam kemudian. Mereka ngedrop si Skylar gitu aja di jalan, terus mereka tinggal deh. Untuk meredakan kepanikan orang tuanya Skylar, datanglah Celia dan mamanya Celia yang bernama Tara. Terus mereka tuh menyusuri jalan bertiga dengan Mary dan Dev itu di seberang jalan. Mereka tuh nanyain tetangga, apakah ada ngeliat si Skylar, terus apa kalian ada CCTV terpasang, karena mereka mau ngeliat ada rekaman atau tidak. Dan kemudian mereka baru ingat, oh ya, apartemen kita kan baru dipasang CCTV. Tapi mereka nggak yakin karena baru saja itu CCTV terpasang. Terus mereka coba-coba ngecek dan untung ternyata ada rekamannya. Lalu dibawalah rekamannya itu ke polisi dan di sana diteliti, ya ada rekaman Skylar itu nyelinap keluar, itu sedang pergi ke mobil, dia duduk di belakang jam 12.30. Setelah melihat rekaman ini, polisi pun menyimpulkan kalau si Skylar itu kabur dari rumah. Cuma kedua orang tua Skylar ini yakin banget kabur itu bukan hal yang dipikirkan oleh si Skylar, karena Skylar itu apa sih yang kurang dari orang tuanya Skylar? Kedua orang tua Skylar sangat menyayangi Skylar. Terus semua kebutuhan Skylar terpenuhi. Dia tuh kayak kelihatan gak stres, malah kelihatan happy-happy aja. Ini sangat tidak wajar kalau dia tuh dibilang kabur. 6 Juli 2012, Rachel dan ibunya pergi dengan kapal mereka. Di hari Skylar hilang. 7 Juli 2012, Rachel pergi acara retreat gereja. Jadi kayak semacam camp gitu. Pihak polisi menghubunginya untuk interogasi ya, nanyain keberadaan si Skylar. Terus si Rachel bilang, aku nggak ngerti. Celia yang lebih ngerti. Kalian coba tanya Celia aja. Tapi Rachel berjanji kalau dia akan segera ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun hal itu tak kunjung dilakukannya. 9 Juli 2012, barulah FBI serta kepolisian setempat itu menanggapi kasus ini. Dan saat mereka menginterogasi Celia itu kayak, kok ini anak narsis banget ya. Katanya teman dekat, tapi kok dia tuh nggak bisa mendeskripsikan Skylar dengan tepat. Ini ada apa ini sebenarnya? Celia dan Rachel itu kelihatan sama khawatir. Tapi menurut orang tua Skylar, yang paling sangat perhatian dan paling heboh itu adalah Celia. Jadi berkali-kali Celia itu selalu kontak Dev dan Mary nanya, ini gimana kabarnya Skylar? Udah gimana dia? Bahkan sehari setelah Skylar hilang, Celia itu masuk ke kamarnya Skylar dan dia di situ nangis. Terus datang Mary, udah nggak usah nangis. Terus mereka saling ngobrol lah, terus peluk-pelukan bareng. Polisi menemukan jurnal Skylar yang banyak menceritakan tentang Celia. Di situ kayak Skylar itu menceritakan detail kehidupan
kelasnya Celia, terus kisah mereka waktu bertiga nginep di rumahnya si Rachel, terus mereka curi minuman alkohol, terus dan segala hal lah secara detail ada di situ. Jadi mereka tuh tidak menemukan si Skylar ini ada musuh atau ada orang yang benci sama dia. Lalu dimulailah pencarian jejak digital Skylar, terutama di Twitter. Ada tweet terakhirnya si Skylar yang bertuliskan, "Kamu ngelakuin itu, kenapa aku nggak pernah percaya sama kamu?" Dan tweet lainnya, "Aku cuma bisa berharap." Di lain sisi, Celia itu kelihatan kayak heboh sendiri juga ya di sosmed. Dia tuh kayak nulis status, "Pulanglah, kami merindukanmu," dan segala macam. Ada dua account fake, yang satu bernama Josie Snyder dan Mia Barr. Mereka ini follow Rachel dan Celia, dan mereka ada kirim tweet yang kayak creepy gitu. 10 Oktober 2012, Mia tweet, Lukas 12 ayat 2, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab tidak ada yang tertutup, yang tidak akan dibukakan, atau yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan." 26 Oktober 2012, Josie Snyder balas tweet, @miabar bawa 2 pembohong kecil, #janji tidak akan meninggalkanmu kedinginan. Dan seminggu kemudian, kamu mau apa? Mereka datang, ini kayak lagu What you gonna do when they come for you. 5 November 2012, Celia balas tweetnya, "Tidak ada di dunia ini yang bisa nangani aku dan Rachel. Kalau kamu pikir bisa, kamu salah." Ini kenapa ya? Kok balasnya lama banget? Kok nggak langsung dibalas pada saat itu? Lalu pihak kepolisian ini mencoba mencari rekaman CCTV lain ya. Dan mereka mendapati mobil itu mampir di toko. Yang kemudian mobil itu adalah milik Celia, Toyota Camry. Kemudian polisi pun memanggil Rachel dan Celia lagi. Rachel itu kelihatan sangat gugup, sedangkan Celia itu kayak kelihatan ceria dan senang malah ya. Dan dia bahkan terlihat banyak interaksi dengan Mary dan Dave, sedangkan Rachel itu kebalikannya, dia lebih kayak menghindar. Setelah interview yang dilakukan berkali-kali, akhirnya Rachel pun mengaku kalau pada malam hari itu, Rachel bilang kalau Skylar lari ke hutan. Terus dia dan Celia lari mengejar Skylar, tapi nggak berhasil. Waktu Celia diinterogasi itu juga jawabannya sama kayak seperti si Rachel itu. FBI dan polisi itu ngerasa kok jawabannya sama. Kayaknya ini mereka janjian deh nih. Akhirnya Desember 2012 dilakukanlah tes poligraf dan Sheila pun gagal di tes itu. Jadi ketahuan kalau dia itu bohong. Sewaktu Rachel mau dites, jadi dia tuh datang Rachel dengan ayahnya bawa pengacara. Begitu mereka berhenti mau turun dari mobil, Rachel tiba-tiba kabur, langsung lari dia ke rumahnya si Celia. Ketemu mamanya Celia, si Tara. Kayak dia minta backup perlindungan gitu. Jadi tes poligrafnya ini belum berhasil dilakukan ya ke si Rachel. 16 Desember 2012, Mary curcol lah dia di Facebook. Dia cerita tentang Rachel dan Celia yang berbohong. Dan dia itu yakin kalau si Skylar udah meninggal. Jadi ortunya Rachel ini merasa kalau Celia itu toksik bagi anaknya. Sehingga ayahnya Rachel memutuskan supaya ya balik aja lagi deh ke rumah supaya bisa lebih mengawasi Rachel ya. Dia agar lebih baik lagi ke depannya. Tetapi pada saat Rachel pulang ke rumah dan mendapati ayahnya ada di situ, Rachel pun keluar rumah dia sambil jerit-jerit, teriak-teriak dia. Kok sampai didengar sama tetangga-tetangganya. Terus mamanya Rachel dan ayahnya segera lari menangkap si Rachel, terus dibawa masuk ke kamar, dikunci. Mamanya Rachel langsung telepon 911 dan minta pertolongan di situ. Dan setelah itu dibawalah Rachel ke rumah sakit jiwa, terus dia di sana ada 5 hari. Setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa itu, ortunya Rachel membawa ke lawyer agar si Rachel dapat tes poligraf. Baru aja mau mulai tes ya, tiba-tiba Rachel mengaku kalau ya kami menusuk Skylar. Jadi awal ceritanya, awal kejadiannya, Skylar dan Celia itu pergi ke pantai. Nah di sana Skylar dan Celia itu berantem, cekcok lah setiap waktu, sepanjang waktu. Terus balik dari pantai itu, si Celia cerita ke Rachel kalau dia tuh nggak suka sama si Skylar. Dia itu bilang kalau Skylar itu menyebalkan. Terus berdiskusilah mereka, si Rachel dan si Sheila ini, bagaimana caranya menghilangkan mayat. Mereka tuh
sering diskusi hal ini sampai didengar oleh guru dan murid-murid teman-teman mereka yang lain. Tapi mereka waktu itu tidak begitu mengubris karena beberapa minggu sebelumnya itu memang ada ditemukan mayat di dekat kota itu. Jadi mereka mengira kalau mayat itu ya yang dibicarakan oleh si Celia dan si Rachel. Tetapi beberapa murid ini mengira kalau yang dibahas si Rachel dan Celia itu adalah Skylar. Jadi mereka menyampaikan hal itu ke Skylar. Cuma Skylar itu kayak, mana mungkin sih, mereka kan teman deket gue, mana mungkin mereka ngelakuin hal itu. Padahal ya teman-temannya si Skylar itu berkali-kali nasihatin Skylar kalau si Celia dan si Rachel itu adalah toxic buat Skylar. Cuma Skylar itu kayak udah klop aja sama si Celia dengan Rachel. Jadi ya dia kayak sebodoh amat, yang penting gue oke sama mereka gitu. Jadi malam kejadian itu Rachel dan Celia membujuk Skylar untuk hangout together ya, karena mereka biasa memang malam-malam nyelinap keluar terus pergi hangout bareng, dan mereka pun menjemput Skylar jam 12.30. Mereka memang sudah merencanakan hal ini, tetapi mereka tidak tahu kalau ada CCTV terpasang di situ. Ya mungkin karena baru terpasang ya. Celia yang nyetir mobilnya ini. Terus mereka jalan nyari tempat yang aman, kira-kira ya sampai jauh. Terus masuklah ke hutan, jalanannya sepi dan gelap. Celia bilang, kita nyemok aja di sini aja yuk, kata Celia. Mereka bertiga pun keluar dari mobil, pergi ke semak-semak. Lagi mereka ke situ, si Skylar itu nyadar, oh iya korek gue ketinggalan nih di mobil, tunggu bentar ya. Terus dia mau berbalik. Nah begitu dia berbalik, Rachel dan Celia bareng bilang 1, 2, 3 dan ditusuklah Skylar dari belakang. Si Skylar menjerit, terus dia tuh sempat mau lari tetapi tidak bisa karena kakinya ada yang terluka. Terus dia terjatuh dan Rachel berhenti menusuk Skylar, tetapi Celia tuh kayaknya yang lebih gemes sama Skylar. Dia tuh tusuk berkali-kali dan totalnya itu ada sekitar 50 tusukan. Mereka di situ berdua cuma diam ngeliatin Skylar sampai kehabisan darah. Sebelum Skylar meninggal, dia sempat tanya, "Kenapa?" Yang aku juga penasaran, ya kenapa? Kalian kan dekat. Rachel dan Celia mencoba untuk menguburnya. Jadi karena mereka memang sudah mempersiapkan hal ini, mereka udah bawa handuk, mereka bawa pakaian, bawa pemutih, bawa segala macam hal yang sekop juga. Mereka mencoba mengubur Skylar, tapi ternyata tidak bisa karena tanahnya itu terlalu keras dan banyak batu. Akhirnya mereka cuma taruh begitu aja di bawah pohon dan dikubur sama ya yang ada di situ, entah ranting, entah daun, terus tutupi gitu aja. Terus mereka matikan handphonenya Skylar dan dilempar begitu aja ke dekat mayatnya. Terus mereka bersih-bersih dan mereka pun pergi pulang. Mereka buang barang bukti di jalan, terus sampai di rumah jam 6 pagi. Dan jeepnya itu si Celia itu sempat nge-tweet, "Tetap tenang." Alasan Celia sama Rachel melakukan hal itu, katanya, "Kami gak suka aja sama Skylar. Ini satu-satunya cara untuk nyingkirin dia." Udah gitu aja. Gila gak sih? Polisi meminta Rachel untuk diantar ke lokasi, tetapi ternyata Rachel sudah lupa karena ditutupi salju. Dan akhirnya mereka memutuskan, ya udah balik lagi deh kalau saljunya udah mencair. 4 Januari 2013, polisi akhirnya mengeluarkan surat pemeriksaan ke rumah Celia untuk mencari barang bukti seperti yang dikatakan Rachel. Tetapi si Celia ini nggak tahu kalau Rachel udah cerita apa-apa ke polisi. Padahal seharusnya dicuriga ya, kok polisi datang. Tapi ya gitulah, jadi dia tuh tetap aja berbohong sama polisi. 10 Februari 2013, Rachel post tweet yang isinya, "Happy birthday ke Skylar." Ih, gile gak sih? 13 Maret 2013, mayat Skylar ditemukan. Tapi sempat-sempatnya loh si Celia itu nge-tweet, "Hari terburuk dalam hidupku." Terus juga tweet, "Istirahat tenang Skylar, kamu selalu jadi teman baikku. Aku kangen kamu melebihi yang kamu tahu." What? Lo udah ngaku ke polisi tapi lo tuh masih nge-tweet kayak gitu. Gila gak sih? Padahal si Rachel ini udah ngaku lo ke polisi. 1 April 2013, sebulan sebelum ditangkap, Sheila itu
tweet. Kami benar-benar pergi bertiga. Jeepnya lagi tuh, si Sila emang gemar berakting atau pinter berakting dan tidak punya perasaan. Jadi waktu Sila mau ditangkap nih, dia tuh ternyata kan lagi makan ya di restoran sama mamanya si Tara ini. Tapi polisi nih nunggu sampai mereka kelar makan. Nah terus setelah mereka selesai makan keluar restoran, barulah polisi nangkap. Sila itu kayak kaget, syok gitu. Terus dia tanya sama mamanya, "Ma, apa ini akan baik-baik saja?" Terus mamanya jawab, "Aku nggak tahu Silia." Jadi cerita ini awalnya tidak diumbar ke publik karena ini melibatkan kasus kriminal anak. Walaupun pada akhirnya dibawa ke pengadilan dewasa, barulah teman-temannya dan semua ya masyarakat yang tahu cerita ini langsung, oh itu kan si Silia Eddy sama Rachel Sof. Di pengadilan itu Silia tuh kayak lebih memerhatikan penampilannya, kayak dia ya ngatur-ngatur rambutnya, dan dia tuh tampak kayak nggak percaya diri karena tidak pakai make up. Sedangkan Rachel itu kelihatan nunduk terus, kayak dia ngerasa bersalah. Sampai sidang berakhir dan hakim memutuskan apa hukuman yang tepat buat mereka. Rachel itu kelihatan sangat menyesal dan dia minta maaf ke semua pihak, sedangkan Silia tidak. Bapaknya almarhum Skylar ini tidak setuju dengan keputusan hakim dan minta kayak ya direview ulang gitu. Tapi ini kasus kok ngingetin gue ya sama Ade Sarah. Dulu gue udah pernah cerita nih tentang Ade Sarah ini ya. Ada di sini nih, kalian bisa klik aja. Bedanya ortunya Ade Sarah nih kayak mau maafin pelaku, sedangkan ya yang ini kan kayak nggak rela itu. Kayak ya gimana sih rasanya ya kalau kehilangan anak tunggal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.